Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa syi'ta sahla. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat serta nikmat yang telah dikaruniakan pada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan dalam majelis kajian Bumiku Mengaji pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabiin, tabiut, tabiin, serta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang sungguh dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mengkaji tafsir As-Sa'di, Taisirul Karami Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, yang mana kita sudah masuk ke surah 88, yakni surah Al-Ghasyiyah, dan masuk ke pembahasan ketiga, yang mana kajian kita pada malam hari ini akan dibersama oleh beliau kita Ustadz Nizar Sajabal LC MPD Hafizullah Ta'ala. Baik, jamaah yang semoga dirahmati Allah, sebelum kajian dimulai, tidak henti-hentinya kami mengajak kepada para jamaah untuk ikut bergabung, berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji pada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah sekalian. Dan kami juga mengajak kepada jamaah untuk terus memperbaiki niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya di majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, jamaah yang semoga dirahmati Allah, kami informasikan bahwasanya kajian kita insya Allah nantinya akan terdiri dari 2 sesi, yakni sesi materi dan kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab, sehingga kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan nanti bisa mengajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi jamaah yang dirasa butuh privasi terkait pertanyaan, nanti boleh langsung dikirimkan kepada MC, insya Allah nanti akan kami bacakan. Baik, kami harapkan kepada jemaah bisa mengajukan pertanyaan ya, sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan itu yang akan kami utamakan. Namun jika nanti ada kuota kosong ya, untuk pertanyaan di luar tema, nanti kami persilahkan jemaah bisa bertanya jika masih ada waktu. Baik, insya Allah kajian kita akan segera kita mulai setelah Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Sambil menunggu Ustadz bergabung bersama kita di Zoom malam hari ini, kami persilahkan kepada jamaah bisa men-share informasi kajian pada malam hari ini, serta bisa mempersiapkan diri atau memurjah materi terkait tafsir Al-Ghasyiyah di pertemuan sebelumnya. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami. Untuk sementara, sambil menunggu Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, kami Pak, untuk sementara pamit undur diri dulu. Barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi
al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali di kajian tafsir kita, tafsir surat Al-Ghasyiyah. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran pada diri kita semuanya. Di ayat yang ke-17 pada surat Al-Ghasyiyah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka itu memperhatikan, mencermati penciptaan unta? Kaifa khuliqat? Bagaimana unta itu diciptakan? Ayat ini muncul ya, pada ayat 17 ini, apa kaitannya dengan ayat yang sebelum-sebelumnya? Ayat ini muncul setelah ayat-ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang manusia yang akan terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang berada dalam kesengsaraan, yaitu wujuhu yauma idzin khasyah, wajah-wajah mereka yang tertunduk hina karena mereka amilatun nasibah, karena bakal diazab oleh Allah di neraka jahanam, disebabkan karena perbuatan mereka di dunia hanya capek saja, dikarenakan itu kekufuran, syirik, dan kemaksiatan besar yang mereka lakukan, kesengsaraan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua adalah wujuhun yauma idzin na'imah, yaitu wajah-wajah mereka yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena lisa'yiha radiyah, karena perbuatan yang mereka lakukan di dunia itu diridhoi oleh Allah. Perbuatan mereka penuh dengan iman, tauhid, perbuatan mereka sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, setelah bicara tentang dua kelompok manusia ini, manusia yang berbahagia dan manusia yang sengsara, kaitannya apa? Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mereka yang tidak beriman dengan hari, tidak beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman dengan apa yang Allah bawa, apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah syariatkan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan apa yang Allah sampaikan, wahyu, tidak percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak percaya dengan apa yang beliau bawa, dengan apa yang beliau sampaikan, tidak percaya. Mereka-mereka yang nggak percaya ini berarti kelompok yang pertama ya, mereka yang sengsara. Allah mengajak kembali mereka untuk merenung penciptaan Allah ini, agar mereka sadar kembali bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berkuasa dan yang mengatur. Manusia di bawah kekuasaan Allah, yang berarti manusia harus menunjukkan kepatuhan, ketundukan kepada Allah yang Maha Penguasa. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala khattan lilladina la yusaddiquna Rasul SAW. Allah berfirman memberikan motivasi, dorongan kepada mereka-mereka yang tidak mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wali ghairihi minan nas, dan juga kepada semua manusia yang jauh dari kebenaran. Diajak kembali sama Allah untuk apa? An yatafakkaru fi makhluqatillahi dalla ala tauhidi, untuk merenungi dan berpikir atas ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta yang menunjukkan akan prinsip tauhid, yaitu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maknanya adalah ala yanzurun, tidakkah mereka itu melihat ila khalqihal badi', pada penciptaan onta yang
luar biasa yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, penciptaan unta yang sangat ajaib. Wa kaifa sakhkharaha Allahu lil ibad, bagaimana Allah memberikan unta ini untuk manusia sebagai tunggangan dan untuk makanan dan minuman mereka. Wa dhallalaha limanafi'ihimul katsira, dan Allah berikan kemudahan unta ini untuk kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat yang begitu besar pada manusia. Jadi di ayat ini Allah mengajak berpikir manusia siapa yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya dengan wahyu Allah, tidak percaya dengan Rasulullah SAW, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang atau mereka percaya tetapi jauh dari semua itu, lebih mengedepankan hawa nafsu mereka, diajak mereka berpikir akan ciptaan-ciptaan Allah semua yang menunjukkan tauhid, bahwa hanya Allah yang Maha Esa Tunggal, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunggal. Artinya tidak ada suatu siapapun, tidak ada makhluk siapapun yang setara dengan Allah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Berarti semua ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah tunggal yang punya kekuasaan, keagungan, dan kebesaran. Di antaranya adalah sebuah contoh tentang penciptaan unta, di mana makhluk ini fisiknya memiliki keunikan, kemudian makhluk ini digunakan di padang pasir yang notabene adalah sangat panas, kering, minim akan makanan, dan minim akan minuman. Dan dari satu sisi, unta digunakan untuk multifungsi. Bisa digunakan untuk berperang, bisa digunakan untuk tunggangan, dan bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang semuanya. Barang-barang, benda-benda apa saja. Ini keunikan yang luar biasa. Dia kuat berjalan di tengah panas yang luar biasa, yang minim makanan dan minim minuman. Tetapi kalau mendapatkan minuman, dia akan minum dalam jumlah yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena Allah sediakan dalam tubuhnya itu tempat penampungan air. Dan dengan air dia sudah bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dari tubuhnya sendiri. Banyak manfaat yang Allah berikan pada binatang yang satu ini, unta ini. Nah, menunjukkan keajaiban yang luar biasa pada seekor unta. Ya, yang artinya jika unta memiliki keajaiban, maka siapakah yang menciptakan? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula langit, begitu pula yang lainnya yang akan disebutkan oleh Allah, menunjukkan prinsip tauhid. Secara tidak langsung Allah ingin mengatakan, mereka yang gak beriman, yang jauh dari ketaatan, sadarlah. Semua yang ada di alam semesta yang kita pandang ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sangat luar biasa sekalipun, sebetulnya itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Tentu sulit untuk kita bayangkan dan sulit untuk kita cerna sebesar apa keagungannya. Yang jelas kita harus beriman bahwa inilah zat yang maha agung, zat yang maha sempurna segala-galanya, dan zat yang maha tinggi. Manusia punya kewajiban untuk mempercayai, membenarkan, tunduk, patuh, taat kepadanya. Subhanallah. Jadi ini tujuan utama Allah berbicara tentang penciptaan dan makhluknya di ayat ini. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penciptaan yang lain. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana Allah menciptakan langit ini yang ditinggikan. Bi ghairi amadin tarawunaha. Di ayat yang lain Allah sebutkan tanpa tiang yang kalian lihat.
Dan inilah ciptaan Allah yang sangat-sangat besar sekali. Ya, ini adalah penciptaan Allah yang paling besar, yaitu langit-langit semuanya. Subhanallah. Yang kembali menunjukkan kepada satu prinsip, yaitu prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah manusia ini sadar bahwa penciptaan langit ini jauh lebih besar, lebih agung daripada manusia? Siapa kita? Coba kalau kita naik pesawat, kelihatan nggak kita? Kagak kelihatan. Yang kelihatan adalah langit yang begitu luas dan indah sekali. Tanpa atap, tanpa apapun, tapi tetap kelihatan keagungan dan kebesarannya yang menunjukkan bahwa zatnya jauh lebih sempurna dari itu semua. Lalu Allah pun mengatakan berkaitan dengan gunung, wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, bagaimana Allah tegakkan gunung ini. Gunung-gunung Allah ciptakan dan Allah tegakkan sebagai apa? Waja'alnal jibala autada, dan kami jadikan gunung ini jadi pasaknya bumi. Berarti yang di bawah jauh lebih tinggi daripada yang di atas. Begitulah. Dan akhirnya Allah jadikan gunung ini bahiyah, bahirah. Kata beliau bahiyah indah, bahirah megah. Hasala biha istiqralul ardi wa tabatuha anil ittirab. Dengan keberadaan gunung, bumi ini jadi tegak, kokoh, dan tidak goncang. Wa auda'a fiha minal manafi' al-jalilah ma auda'. Allah berikan di gunung ini beberapa banyak manfaat-manfaat yang telah Allah tetapkan di sana. Luar biasa. Di gunung-gunung ini apa manfaat semua ada. Menunjukkan lagi-lagi tauhid Allah, tauhidullah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bicara tentang bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana dengan bumi yang telah Allah hamparkan. Ay muddat maddan wasi'a, yaitu Allah hamparkan dengan hamparan yang sangat luas. Sehingga sahulat ghayat tashil, memberikan banyak kemudahan dengan kemudahan yang benar-benar mudah bagi manusia untuk apa? Untuk menetap dan tinggal di atasnya. Wa yatamakkanu min hartiha wa gharaziha, dan memungkinkan bagi mereka untuk menanam, bercocok tanam, untuk mengambil kekayaan-kekayaan alam ini untuk kebaikan mereka. Wal bunyan fiha, dan mereka pun akhirnya manusia ini membangun bangunan-bangunan untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai tempat tinggalnya. Wasulukit turuk al-musila ila anwa'il maqasid, dan akhirnya jalanan bumi-bumi yang dihamparkan ini dibuatkanlah jalanan-jalanan untuk memenuhi segala kebutuhan dan hajat manusia. Wa'lam anna tasdihaha la yunafi annaha kurah mustadira. Nah, ini menarik bahasan ini. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah mengatakan bahwa sutihat dihamparkan dengan hamparan. Pemahaman hamparan, pemahaman kita manusia yang lemah ini, hamparan itu adalah hamparan yang lurus. Lalu muncul persepsi, berarti apakah bumi ini tidak bulat? Nah, apakah bumi ini tidak bulat? Disinilah Imam As-Sa'di rahimahullah membuat bantahan, penjelasan. Wa'lam, berilmulah, sadarlah, fahamilah bahwa makna dari ayat ini, bahwa ayat ini mengatakan Allah menghamparkan bumi, bukan berarti bumi ini tidak lagi bulat. Ya, bukan berarti bumi tidak bulat dari ayat ini, tidak. Jadi saya ulangi, ayat ini mengatakan bahwa Allah menghamparkan bumi ini. Allah memberikan keluasan pada bumi ini sangat luas. Lalu beliau mengatakan ini bukan bermakna bahwa bumi ini tidak bulat. Tidak, jangan memahami keliru Anda. Qad ahatat al-aflaku fiha min jami'i jawanibiha. Bintang-bintang itu telah uh, apa namanya memenuhi sekitar bumi ini. Jadi bumi kita tahu kecil, dipenuhi di sekitarnya ini dengan bintang-bintang yang sangat banyak sekali, kata beliau.
dari semua sisi dan sudut-sudutnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam dalil-dalil syariat dan sebagaimana yang telah dibuktikan oleh akal dan oleh panca indera seseorang, kata beliau. Kama huwa madhkurun ma'rufun inda aktarin nas. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh mayoritas manusia. Terutama khususan fi hadhil azmina, terutama di zaman ini manusia sudah banyak mengetahui melalui alat-alat dan teknologi yang canggih. Yaitu apa? Manusia sudah manusia di penjuru bumi, kata beliau, telah diberikan oleh Allah sebab-sebab yang bisa menghantarkan manusia, memudahkan manusia untuk memahami akan hal ini semua. Fa inna tasdih innama yunafi kurawiyatul jismi saghiri jiddan alladhi huwa sataha lam yabqa lahu istidaratul kar. Yang dimaksud dengan sutihat dihamparkan itu berlawanan dengan konsep bulat ketika itu bentuknya kecil. Kalau kecil dihamparkan, iya. Katanya beliau begitu. Kalau kecil dihamparkan, iya. Tapi bumi ini luar biasa, tidak bermakna bahwa dihamparkan ini memberikan makna bumi tidak bulat. Ya, salah. Bumi tetap bulat, kata beliau. Nah, ini untuk mengapa namanya merubah persepsi negatif di pikiran kita, dan ini maknanya. Lalu kenapa Allah memberikan firman-Nya di sini bahwa bumi dihamparkan? Maksudnya adalah itu tadi penjelasan beliau, ingin menjelaskan kekuasaan Allah dan ingin menjelaskan bahwa bumi ini diberikan oleh Allah untuk memberikan banyak manfaat bagi manusia. Manusia, bahasa dihamparkan artinya memberikan kemudahan bagi manusia untuk beraktivitas di tempatnya dia. Dalam lingkup kecil, bumi ini dihamparkan dalam lingkup kecil. Makanya tadi disebut dihamparkan, itu ia berlawanan dengan bulat kecil. Lah kalau kita semuanya begini, wah kelak kita jatuh semua jamaah, tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi untuk manusia seolah-olah bumi ini dihamparkan rata, padahal tidak. Bumi ini adalah bulat besar, dan ini memberikan makna Allah memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya, mulai mencari tempat tinggal bagi dia, untuk beraktivitas sehingga muncullah jalanan-jalanan, untuk mencari ma'isyah kehidupan bagi dia, mulai dari pertanian, peternakan, dan berbagai macam usaha-usaha yang ada di muka bumi ini. Semuanya Allah memang yang memberikan kemudahan buat kita semua. Berarti menunjukkan prinsip tauhid. Manusia jangan sampai dengan ini, kemudahan ini semuanya, manusia tidak sadarkan diri. Seolah-olah semua ini terjadi karena eh, diri manusia sendiri, karena kehebatan dia, karena kreativitas dia, karena dia dan dia dan dia. Makanya Allah mengatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, manusia, ambillah pelajaran dari semua ini. Ya, wa'idhum, manusia, nasihati saudara Anda. Ambillah pelajaran dari kekuasaan Allah di alam semesta dan ingatkan kepada saudara-saudara Anda. Wa anzirhum, dan berikan kabar buruk bagi mereka yang syirik, kufur, ingkar, maksiat, dosa besar. Wa basyirhum, dan kasih kabar baik juga kalau mereka itu beriman dan bertauhid. Fa innaka mab'utsun li da'watil khalqi ilallah, karena Anda wahai Rasulullah SAW dan generasi penerusnya diutus untuk apa? Diutus untuk mengajak manusia kepada Allah dan mengingatkan manusia. Jadi tujuan menyebutkan kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini adalah untuk beriman, untuk bertauhid, untuk menunjukkan ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arafa rabbahu arafa nafsah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Di
beberapa kitabnya beliau bilang siapa yang mengenal Allah maka dia mengenal siapa dirinya yang penuh dengan kelemahannya. Inilah Allah, berarti kita tahu diri kita ini lemah. Oleh karena itu, iman, tauhid, ketundukan, kepatuhan kita, dan kita mengajak orang lain untuk melakukan ini semua, maka inilah kemuliaan manusia. Seperti yang ada di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Kenapa? Tidak beriman, tidak bertauhid, tidak beramal saleh, tidak mengajak orang lain, ego, mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan dunia saja. Illa kecuali mereka yang tidak beruntung, mereka yang tidak merugi, ya, mereka yang tidak merugi siapa? Berarti berada dalam keberuntungan. Siapa mereka? Yang beriman, bertauhid, beramal saleh, mengajak orang lain, dan bersabar untuk tetap teguh tegar di atas ini semuanya. Fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kita ini mengingatkan. Innama anta mudzakir. Tugas kita mengingatkan. Tugas kita bukan memaksa orang untuk iman, tauhid, dan tunduk patuh kepada Allah. Kita bukan untuk memaksa orang. Tugas kita hanya menyampaikan sabda, menyampaikan wahyu Allah, sabda Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW yang benar, kita menyampaikan saja dengan penuh bijak dan kebaikan. Bukan kewenangan kita untuk membuka hati seseorang untuk menerima hidayah. Sehingga kalau kita menyampaikan dia nggak dengar terus kita pegel, sakit hati, kesel. Tidak. Hidayah yang membuka itu Allah. Kewajiban Anda innama anta mudzakir. Anda cuma menyampaikan. Ketika kita menyampaikan berarti apa namanya? Berarti kita telah melakukan tugas kita. Berarti kita sudah mendapatkan pahala dari itu semuanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Lasta alaihim bimusaitir. Nah, kan kita ini cuma menyampaikan, mengingatkan. Ad-dinun nasiha, kata Rasulullah SAW, agama ini nasihat. Ya, agama ini nasihat. Allahu Akbar. Agama ini nasihat, kita nasihat sesama manusia. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Ay lam tub'at musaitiran ala nas. Kita tidak diutus oleh Allah untuk mengatur manusia. Jangan ngatur mereka. Ya. Musallitan muwakkalan bi'amalin. Ngatur manusia, ngurusin perbuatan manusia. Akhirnya apa namanya? Jadi orang yang mencela, mencaci, menghina, dan merasa dirinya sendiri yang paling baik dan paling hebat. Kan berat. Ya. Na'udzubillah. Fa'idha qumta bima alaik, fala alaika ba'da dhalika laumun. Kalau Anda telah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka Anda tidak akan dosa dan tidak ada celaan bagi Anda kalau mereka tidak mendengarkan nasihat kita. Anda sudah melakukan kewajiban. Menasehati, mengingatkan, memberitahukan sekali, dua kali, tiga kali, terus. Tapi kalau dia nggak beriman, Anda tidak berdosa. Bahkan Anda telah melakukan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tak perlu kita kecil hati, kok nggak didengerin. Nggak perlu, karena Anda sudah melakukan. Terus kita doakan terus dia, semoga dia. Dan tak perlu kita marah sama dia. Ya, tapi terus bersemangat untuk menjadi orang yang berbagi kebaikan dengan nasihat-nasihat itu semua. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Wa ma anta alim bijabbar. Kamu bukan orang yang memaksa orang, bukan. Maka ingatkanlah manusia dengan Al-Quran. Siapa yang takut akan ancaman Allah. Makanya siapa yang mengambil manfaat dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, mereka yang takut akan azab Allah. Dialah yang bisa mengambil manfaat. Inilah yang iman jemaah.
Ya, illa man tawalla wa kafar, ya, kecuali bagi mereka yang berpaling dan kafir. Lakin man tawalla ani ta'a wa kafara billah, siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan kufur kepada Allah, maka Allah akan azab dia dengan azab yang sangat pedih dan terus-menerus. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan azab dia dengan azab yang pedih dan terus-menerus azab itu. Inna ilaina iyabahum, ingat kalian akan pergi dan pulang ke tempat saya. Kalian yang kafir akan balik ke saya. Kalian yang beriman akan balik ke saya. Kalian yang syirik akan balik ke saya. Kalian yang bertauhid akan balik ke saya. Kalian yang taat balik ke saya. Kalian yang maksiat balik ke saya. Kalian yang ingkar balik ke saya. Kalian yang patuh akan balik ke saya. Kalian yang menjalankan petunjuk Rasulullah SAW balik ke saya. Kalian yang melenceng juga akan balik ke saya. Semuanya balik kepada Allah. Jika semua balik kepada Allah, jangan melakukan semau Anda sendiri. Jangan berbuat semau Anda sendiri. Kita semua akan balik kepada Allah. Untuk apa balik kepada Allah? Thumma inna alaina hisabahum. Allah akan hisab, perhitungan. Hati-hati kamu. Allah yang membuat perhitungan, bukan kita. Bukan sesuai kita, tapi Allah yang membuat perhitungan atas apa yang kita perbuat, baik ataupun buruk. Jadi ini peringatan dan ancaman bagi mereka yang berbuat semau gue dan seenaknya sendiri. Hati-hati. Ayolah kita menjadi bagian manusia yang wujuhun yauma idzin na'imah, menjadi bagian manusia yang berbahagia, berseri-seri karena mendapatkan surga Allah dengan iman, tauhid, dan amal saleh. Semoga kita menjadi bagian dari mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Ini akhir dari tafsir surat Al-Ghasyiyah. Ya, berarti sampai di sini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, Alhamdulillah ada pertanyaan yang masuk, namun masih di luar tema. Kita kesempatan mungkin ada yang mau rasain terlebih dahulu. Jika tidak ada, kami izin bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz. Mohon maaf bertanya di luar tema. Terkait fikih cara menentukan batasan urf dalam hal apakah ini termasuk berlebihan atau Cara masih menentukan wajar. apa? Cara Menentukan batasan menentukan urf. Urf. kurs, uruf, Urf, oh Ustaz. uruf, Yes. Urf. uruf ya, ya. Ya, dalam hal apakah ini termasuk berlebihan atau masih wajar? Bagaimana cara menentukan batasan urf yang menentukan batasan urf dalam menentukan afwan. Pertanyaan diulang. Apakah harus tanya beberapa orang yang berakal di kota kita? Kalau iya, berapa orang yang harus kita tanyai? Apakah tiga, empat, atau berapa? Atau cukup Hmm. prasangka kuat kita saja bahwasanya ini sudah batasan urf? Gitu, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali. Yang disebut uruf itu adalah ma ta'arafa alaihin nasu. Yaitu maksud kita adalah sesuatu yang memang sudah dilakukan manusia karena kebiasaan. Ini kebiasaan manusia. Kalau bahasa kita sudah jadi budaya lah. Budaya dan kebiasaan orang. Apakah saya, ya Anda cukup melihat aja fenomena di masyarakat Anda. Mayoritas penduduk Anda seperti apa. Nah, itulah yang menjadi budayanya. Ya, itulah budayanya. Budaya Anda tinggal di Amerika, California, ini budaya yang mana? Yang tinggal di negara lain, di Indonesia, di Jawa, dan sebagainya, semua punya budaya masing-masing. Nah, para ulama membagi uruf ini menjadi dua. Pertama, uruf yang sahih, yaitu budaya dan kebiasaan yang sejalan dengan syariat Islam, atau paling tidak ini dinilai oleh syariat Islam sebagai perkara yang mubah, boleh-boleh saja. Maka ini
tidak ada masalah, silahkan Anda ikut melakukannya. Yang kedua adalah urfun fasid, kebiasaan dan budaya yang dinilai itu adalah bertentangan dengan syariat Islam, berlawanan dengan syariat Islam. Bisa jadi itu kekufuran, bisa itu syirik, bisa itu kemaksiatan yang melanggar aturan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Berarti ini apa? Harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Barakallahu fiik. Baik, syukur atas jawabannya. Kami persilahkan kepada yang sudah resen, eh, Ibu Fania, bisa bertanya kepada Ustaz. Silakan, Ibu Fania. Eh, ini ada sabda Nabi SAW, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat. Apakah sedekah termasuk taubatan nasuha? Ya, baik, bagus pertanyaan. Apakah sedekah itu termasuk taubat nasuha? Tidak, Ibu. Taubat itu sendiri, Ibu. Taubat itu berdiri sendiri. Seperti apa taubat itu? Taubat itu pertama ada ketulusan untuk melakukan taubat. Yaitu apa? Kedua, menyesal atas apa yang dia lakukan selama ini. Dan penyesalan itu bukan mulut. Saya menyesal, saya menyesal. Penyesalan itu di dalam hati, perih, pedih rasanya. Kalau dia mengingat itu semuanya. Ya, tekanan dalam hati karena takut dosa. Itulah namanya penyesalan. Yang ketiga berarti apa? Dia akan meninggalkan semua perbuatan itu. Termasuk sarana-sarana dan fasilitasnya. Dia akan tinggalkan. Teman, tempat, kolega, ditinggalin semua. Yang keempat berarti apa? Dia akan kembali ke jalan Allah yang benar, ketaatan. Nah, inilah taubat. Nah, kalau orang sudah taubat, maka perbanyaklah melakukan amal soleh. Sholat, wajib, sunnah, perbanyak sodaka, ya, perbanyak puasa, berbuat baik sama orang. Nah, ini baru namanya taubat. Tapi kalau dia taubatnya sendiri tidak, terus tiba-tiba, yang penting banyak sedekah mas, nanti Allah ampuni. Gimana ceritanya? Nggak bisa lah. Ya, barakallahu fikir. Ya, terima Silakan. kasih Ustaz. Ya, Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Eh, Kami bacakan pertanyaan yang masuk langsung pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dimuliakan waalaikumsalam. Allah, semoga Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan selalu dalam keadaan sehat Amin. walafiat. Allahumma. Amin. Afwan izin bertanya di luar tema, Ustadz, Ana pernah pinjam barang pada Fulana. Pada saat Ana mau mengembalikan, tetangga Fulana bilang kalau Fulana sudah meninggal dunia dan tidak ada keluarganya yang ziarah. Karena Fulana memang yatim piatu. Bagaimana cara Anda mengembalikan barang pada orang yang sudah wafat? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Seseorang pasti punya ahli waris. Oh, yatim piatu, ya, dia pasti punya ahli waris. Pamannya, nah, gitu kan bibinya. Ya, ini kan ahli waris dia. Tapi kalau nggak ketemu juga, wah nggak ada yang tahu Pak sama sekali. Di kampung ini nggak taunya ya dia tinggal dulu ayahnya ibunya wafat sejak dia dari kecil. Umpama disebut yatim piatu itu kan karena dia wafat dari kecil. Kalau sudah gede dibilang yatim piatu lah sedunia yatim piatu semua nanti. Jadi disebut yatim piatu karena masih kecil. Sudah meninggal semua orang tua jadi tidak ada yang tahu. Nah, sekarang barangnya gimana? Maka barangnya ini Anda nilai. Sekarang barang ini bernilai tidak? Kalau barangnya bernilai ya sedekahkan barang itu ke orang lain. Ya, barangnya sodakohkan ke orang lain dan orang itu mengambil manfaat dari barang itu.
Maksud saya barangnya bermanfaat tidak. Kalau barangnya memberikan banyak manfaat dan dipakai banyak orang, berarti sedekahkan barang itu kepada orang lain biar dia mengambil manfaat dan niatkan pahalanya kepada yang punya. Tapi kalau barangnya itu sebetulnya tidak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, orang tertentu saja yang bisa memanfaatkan, maka Anda nilai barang itu. Nilainya sekarang ini berapa? Oh, sekarang ini nilainya 1 juta umpamanya. Berarti nilai 1 juta itu yang Anda sedekahkan, niatkan kepada si fulan yang wafat. Barakallahu fiik. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Karena belum ada yang resen, kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk langsung pada kami. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam. cara ruqyah syar'i yang sederhana dalam mengobati kejiwaan yang bermasalah bagaimana Ustaz? Seperti apa cara dan bacaan ruqyahnya? Jazakallah khairan. Pertama, cara ruqyah syar'i yaitu pertama tinggalkan semua maksiat dan pelanggaran hukum syariat. Tinggalin semua. Dengerin musik di rumahmu, maksiat-maksiat, semua tinggalin. Kalau Anda masih maksiat, mau ruqyah apapun, yang ngapain diketahui nama setan. Setan itu tepuk tangan karena Anda yang ngundang dengan maksiat-maksiat itu. Tinggalin maksiat. Yang syirik, tinggalin syirik. Bid'ah, tinggalin bid'ah. Maksiat-maksiat dosa, tinggalin. Yang kedua, kembali kepada Al-Quran. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Ini Quran ini. Ini adalah kitab. Ya, itu isinya adalah firman Allah, ucapan Allah. Kami menurunkannya dengan penuh berkah. Berkah itu apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami menurunkan dari Al-Qur'an ini buat obat. Obat apa? Penyakit semuanya. Penyakit hati dan penyakit jiwa yang terganggu oleh setan atau galau, gelisah, suntuk, stres, tertekan dan sebagainya. Obatnya apa? Quran. Jangan dengerin musik. Setan nih tambah datang. Ya, ngaji Quran, Mas. Dengerin Quran. Kemudian apa? Berzikir. Yang banyak zikir. Kemudian sholat tepat waktu. Yang lagi berjamaah. Puasa. Banyak sodakah. Ini sudah. Barakallahu fiik. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk langsung pada kami. Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan waris. Kalau ayah sudah wafat telah lama sejak saya kecil dan sekarang sudah besar namun tidak tahu bagaimana proses proses pembagian waris saat saya masih kecil. Seperti apakah sudah dibagi atau tidak dan kalau sudah dibagi bagaimana pembagiannya? Saya tidak tahu. Apakah isu ini dibiarkan saja atau diungkit kembali? Jazakallahu khairan. Jawabannya saya juga nggak tahu. Maaf, ya. Jawabannya apa? Nggak usah Anda bahas, so Anda sendiri nggak tahu kok. Apanya yang mau Anda bahas? Anda kan nggak tahu. Nah, kalau Anda nggak tahu yang mau Anda bahas apanya, Bang? Nggak usah diungkit. Berarti ya nggak ada warisan. Ya kan? Ya Anda nggak usah ngelihat orang lain tuh warisannya banyak. Kalau saya kok nggak ada ya. Berarti apa saya ungkit-ungkit aja dulu, cari-cari dulu. Kali-kali jikalau seandainya apabila. Ya, Anda aja nggak tahu apanya yang mau dibahas. Sudah lah, Mas. Jangan nyari-nyari, Mas. Iya. Kemudian yang berikut. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Fon Ustaz, ibu saya insya Allah mau dioperasi. Mohon doanya Ustaz. Tahur la ba's. Allahumma rabban nas. Adhibil ba's. Anha. Wasfiha. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma as'aluka rabbal arshil azim. An tashfi'aha. As'alullaha rabbal arshil azim. An tashfi'aha. As'alullaha rabbal arshil azim an tashfiyaha ya syafi ya rahmana ya rahim Allahumma amin la ilaha illa anta ya.
Baik, selanjutnya kepada yang resen Umu Amar kami persilahkan bisa bertanya pada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, Ustadz ini ada yang menyampaikan jazakumullahu khairan, mohon disampaikan kepada Ustadz Nizar yang telah menyampaikan Oh, iya, tadi Kom. bahwa dunia itu atau bumi itu bulat, Ustadz, karena ini sangat mengganggu di pikiran saya dan keluarga saya yang selalu berdebat tentang bumi itu sebenarnya datar. Semoga Allah merahmati Ustadz dimanapun berada. Barakallahu fiik. Untungnya apa Anda berdebat itu sama keluarga? Iya kan? Apa manfaatnya Anda berdebat itu? Sama aja dengan Anda ini mau berdebat, Nabi Adam dulu tinggal di mana ya? Sama Hawa. Apa tinggal di Arab Saudi? Apa dulu ya? Kira-kira di mana? Perahu Nabi Nuh itu di mana ya? Dan kayak apa? Ini loh kami menemukan perahunya Nabi Nuh. Untungnya apa? Nggak ada untungnya. Berdebatlah, berdiskusilah. Diskusi yang bisa menguatkan iman, menambah amal soleh buat kita. Ya, barakallahu fiik. Ya, Ustadz. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ustadz, pertanyaan tentang tadi tafsir yang Ustadz jelaskan di ayat 21 bahwa kita hanya memberi peringatan. Apakah di dalamnya termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar? Tetapi saya diberitahu bahwa untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini harus belajar banyak. Tidak serta-merta misalnya kita melihat kemunkaran, eh, ini tanda kutip ujuk-ujuk kita beritahu Ya. atau kita peringatkan. Sebenarnya yang seperti apa ya Ustadz kalau memberitahu bahwa itu amar ma'ruf nahi munkar? Mohon penjelasan Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Memberikan nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu mengajak orang lain berbuat baik dan nasihat itu mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Mengajak berbuat baik itulah amar ma'ruf, mencegah orang berbuat maksiat itulah nahi mungkar. Kemudian ketika kita memberikan nasihat yang tadi berarti kan kita tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Berarti kita tahu berdasarkan apa? Berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan. Nah, itulah yang namanya nasihat. Ya, barakallah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya apabila adik saya perempuan Ustadz mulai berdandan. Kemudian dia suka sekali foto, lantas pasang fotonya ini dia sendirian di akun-akun sosial medianya Ustadz. Dia ini memang masih remaja, tapi sebenarnya sudah menjelang dewasa juga Ustadz. Tapi sulit sekali dan seringkali saya kakaknya dikatakan kuno dan kuno terus Ustadz. Mohon bagaimana menghadapi dia ini Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. barakallah fiik. Perempuan itu kehormatan yang harus dijaga. Anda berdandan memang bagian dari keindahan sosok perempuan. Tapi apakah keindahan Anda itu untuk dipertontonkan kepada orang lain? Si Fulan punya berlian dan permata, indah, sangat indah. Apakah berlian dan permata dia dipertontonkan di hadapan orang lain? Binasa Anda. Begitulah perempuan. Silahkan Anda berdandan, tapi untuk diri Anda sendiri dan untuk yang di rumah. Bukan untuk dipertontonkan keindahan itu. Ini bukan sirkus dan ini bukan mall, tapi ini diri saya yang harus saya jaga kehormatannya. Anda berlian dan Anda permata, tapi Anda bukan sirkus dan Anda bukan jalanan. Ya, sampaikan Kak seperti itu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya Ustadz, ini pertanyaan keduanya dari yang bertanya Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya juga
teman-teman adik saya ini terkadang ke rumah. Mereka samaan nih Ustadz, pakai celana panjang, kemudian pakai jilbab. Tapi jilbabnya yang dililit di leher dan pakai kaos lengan panjang yang panjang bajunya itu hanya sampai, maaf Ustadz, ke pantat. Jadi tidak lewat pantat. Kemudian mereka sholat bareng-bareng nggak pakai mukena di rumah Ustadz. Apakah sholatnya ini sah, diterima, atau bagaimana Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Sholatnya tidak sah, batal. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat. Ini kok terjadi? Ya, itulah terjadi di negeri liberal. Terus apa yang harus Anda lakukan? Panggil, dudukin, nasihati sesuai dengan ilmu yang Anda ketahui. Masalah nerima, nggak nerima, itu di tangan Allah. Ya. Kemudian nasihati juga saudara Anda atau adik Anda atau bahwa ini adalah kebatilan. Ini bukan Islam. Islam nggak begini. Islam tidak mengajarkan begini. Kalau Anda bilang kolot, berarti kamu yang tidak paham terhadap kebenaran ini. Orang yang benar kok dianggap kolot. Bahaya. Nasihati terus, nasihati ya dan doakan. Ya, innama anta muzakir, kita cuma nasihati dan mendoakan. Barakallah. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz, pertanyaannya habis. Baik. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilahkan kepada yang present, Umu Firly, bisa bertanya kepada Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini masih terkait dengan yang penanya tadi tentang uruf, Ustaz. Kebanyakan di Indonesia itu ketika ada satu pernikahan, penghulunya itu sebelum ijab kabul itu pasti ada itu membaca istighfar dan 2 kalimat syahadat. Nah, ini apakah termasuk urus yang dibolehkan atau bagaimana ya Ustadz? Keadaan seperti ini. Mohon Iya, pencerahannya. Ibu. Ini bukan uruf, Ibu. Ini kejahilan KUA-nya, Ibu. Penghulunya yang nggak ngerti, Ibu. Ya, mohon maaf. Karena mayoritas Pak Penghulu ini karena profesi, bukan karena kompetensi. Ya, itu kan profesi, bukan kompetensi, bukan ilmu. Ya, profesi. Saya pernah negor, tapi marah-marah dia ketika saya tegur. Kenapa? Ya, itu profesi, bukan ilmu ini. Dasar Islamnya dari mana? Jadi ilmu nurun, Bu, kata orang Jawa nurun. Dulu begitu ya udah turun temurun tanpa ilmu dia. Ngikuti dari penghulu yang lama begini ya udah ngikut. Penghulu berikutnya ngikut, yang lain begitu ngikut. Ini kejahilan. Harusnya dia belajar mengerti. Ya. Terus keluarga yang mau ijab kabul ngikut aja. Pokoknya yang dilakukan penghulu semuanya benar. Ya, nggak bisa begitu. Mereka ini kan cuman mencatat, mendokumentasikan sebagai lembaga negara perwakilan dari pemerintah. Apa? Mendokumentasikan, melegalkan pernikahan itu, legal hukum. Ya, wallahu a'lam. Ustadz, terus apa yang harus kita perbuat atau kita diam atau seandainya kita memberikan warning sebelumnya bahwa nanti jangan ada Ini, Bu. Ibu pernah datang acara akad nikahnya orang Arab nggak, Bu? Akad nikahnya orang Arab itu, Bu. Penghuli itu datang tukang nyatet, Bu. Iya. Iya, datang.
dia penghulu datang duduk di depan. Dek, pembawa acara kita mulai. Nanti acara pertama membaca Al-Quran, kemudian yang kedua khutbah nikah, nasihat perkawinan, yang ketiga ijab qabul, kemudian doa. Sudah, itu selesai. Penghulu nggak dikasih mikrofon, Bu. Selesai semua, nggak dikasih mikrofon. Yang nyuruh ngasih penghulu mikrofon itu siapa? Ini WO-nya ini juga dablek gitu loh. Kalau dikasih akhirnya dia showcase apa istilah, tunjuk dirinya akhirnya begini. Udah siapkah Anda mau kawin? Kagak, kalau nggak siap nggak jadi kondangan, Bu. Ya ini akalnya di mana sih ini orang? Nanya-nanya udah siap belum? Banyak hal yang tidak menunjukkan akal sehat. Iya, sudah biarkan. Nanti waktu daftar Pak, ini nanti acaranya langsung Pak ya. Jadi Bapak nanti menyaksikan acara semua. Habis itu Bapak mencatat, mendokumentasikan. Yang WO-nya, yang jadi MC, Mas, begini urutannya. Pembukaan Quran, langsung si penghulu jangan dikasih mic. Ya, pembaca Quran, kemudian habis itu khutbah nikah, nasihat perkawinan, akad nikah, doa. Selesai doa, baru Pak penghulunya apa? Sudah Pak, silahkan Pak, tanda tangan siapa yang perlu ditandatangani. Sudah nggak usah dikasih mic. Iya Orang Arab Ustadz. begitu kok. Kalau akad nikah kan orang Arab kan begitu semua. Mau di Jakarta, kayak mau di mana aja. Dia ada temannya ngeliat, siapa yang nikah ini? Orang Arab. Waduh, kita nggak dapat mic nih. Itu dia. Ya Ustaz, barakallahu fiik, jazakallah khairan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi semua Jadi akhirnya penghulu. nyeloteh kanan kiri ngalor ngidul ngetan ngulon itu akhirnya nanti deh. Cerita sono sini tuh penghulu. Waduh, cari eksistensi. La haula wala quwata illa billah. Saya bukan Iya, mau Pak. merendahkan, tidak, tapi ini bukan tempatnya Anda untuk itu, ya kan lama. Apalagi kita, orang kita apa sambutan dari keluarga, serah terima, la haula wala quwata illa, aduh, 2 jam nungguin sambutan tok. Innalillahi wa inna ilaihi. Orang Arab kalau akad nikah Pak 30 menit kelar rampung sudah sono pecah duren wassalam gitu Bu. Ya Ustaz, barakallahu fiik, jazakallah khairan. Ya, Allahu Akbar. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita masih ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Izin kami bacakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sampai di mana batasnya kita menasehati teman yang sedang imannya turun? Sampai membuka jilbab, sudah diberitahu tapi dia ngeyel dan malah marah-marah berkata, kenapa tidak urusin dirimu sendiri saja? Katanya agama Islam itu kan beda cara yang mengikutinya. Jazakallah khairan. Monggo, Ustaz. Itu tadi seperti penjelasan kita, kewajiban kita apa? Tadzakir innama anta mudzakir. Kita nasihatin. Masalah dia menerima, enggak menerima, itu bukan urusan Anda. Kita nasihatin aja sudah. Dia marah-marah, biarin aja. Nasihatin lagi, doakan, nasihatin kalau memang itu teman Anda. Dan jangan diajak berteman lagi kalau memang dia itu tidak mau dan berpaling. Ya, wallahu a'lam. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk dan yang resen, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah serta menambahkan azan keilmuan kita sehingga faedah yang sudah kita tuliskan tadi bisa kita berikan bisa kita amalkan dan kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita.
Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kajian ditutup, kami informasikan bahwasanya insya Allah di hari Senin tanggal 5 Januari 2026, Bumi Kumaji akan menyelenggarakan kajian rutin eh, yang akan membahas Sirah Nabawiyah dan akan diisi oleh Ustadz Ali Hasan Bawazir. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk bisa menghadiri, bisa ikut di dalam kajian esok hari serta ikut men-share informasi kajian tersebut kepada keluarga maupun rekan-rekan dari para jamaah. Baik, demikian kami selaku panitia dari Bumi Kumaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada jamaah balik dari meeting. Barakallahu fikum.